사랑을 만나 이별을 하고 수없이 많은 날을 울고 섰다. 시간이란 건 순간이란 게 아름답고도 ya, jadi kurang lebih seperti itu ya cara bikin air beras merah anti diabetes. Kenapa Mei bilang ini anti diabetes? Soalnya kalian kalau habis nontonin DMF suka gula darahnya habis melonjak gitu ya, ngeliatin Mei sama Denny manis. Ya oke, geli banget. Nah, ini diminumnya kapan Mei? Setelah 1 jam. Tadi kan airnya udah mendidih, setelah 1 jam terus diminum. Mei ini habis bikin konten sama si Denny habis makan bakmi. Kalau nggak makan Mei nggak berani minum ini ya. Soalnya waktu itu Mei pernah coba gitu kan, kirain air berry gitu ya, warnanya kok ungu. Pas Mei minum langsung pucat terus kelayangan, gula darahnya drop ya. Jadi tuh ini dia bantu untuk menurunkan level gula darah, tapi tidak memperbaiki ginjal ya. Perlu kalian ketahui ya bahwa itu beda. Menutrisi ginjal yang rusak, pulau Langerhans yang sudah rusak, sama menurunkan gula darah. Jadi dia ini memang untuk menurunkan gula darah. Nah kalau misalnya habis, kalau misalnya kalian asas-asas kepelitan masa kini, ini boleh diseduh sampai 2 atau 3 kali ya. Setelah itu udah buang, yang gak usah pelit-pelit amat, seduh lagi yang baru ya. Kalau misalnya ada yang diabetes tapi nggak mampu beli insulin, ini could help you. Apalagi sampai udah borokan gitu ya, kan gulanya nggak lama kering gitu ya. Nah minum ini lebih cepat kering mukanya. Ingat ya, minumnya habis makan. Kalau enggak takutnya tiba-tiba gula darah drop, pingsan kalian. Nah di video kali ini juga Mei mau pamit. Bukannya mau pamit kayak gimana, mau cuti nikah atau apa, enggak, gila. Mei kan itu lagi membuat sesuatu lah, sebuah produk gitu kan. Mohon doanya. Jadi Mei benar-benar fokus banget. Jadi nggak ada waktu untuk bikin ilmu sotoy. Ilmu sotoy kan dibikin kan setiap hari Rabu, karena setiap hari Rabu kan Mei libur. Nah sekarang Rabu udah ngelibur karena Mei lagi bikin itu. Insya Allah akan keluar sebelum Lebaran. Insya Allah juga produknya halal, vegetarian, vegan, which dimana ini benar-benar universal untuk semua kalangan. I'm making something good. Nanti kalau misalnya sempet Mei videoin, akan Mei share. Pokoknya kalian doain aja barangnya apa. Mei belum bisa cerita. Pokoknya this is dream come true. This is what I really want in my life. It's gonna happening soon, hopefully. Nah terus kalau untuk ginjal sendiri gimana? Sebenarnya banyak banget penelitian dan jurnal-jurnal, kalian bisa cari ya, tolong cari ya. Ini aku kasih pancingan aja ke kalian, please beli jurnalnya dan cari. Jurnal yang menyatakan bahwa kerusakan ginjal, gangguan ginjal, dan diabetes serta obesitas itu penyebabnya salah satunya adalah lack of nutrition, lack of micronutrition ya. Jadi kita tuh sehari-hari tuh mikronutrisi dan juga mineral hariannya itu tuh ada standarnya. Tapi makanan kita aja ternyata tuh nggak cukup, makanya kita harus tambahin dari luar. Terus ini Mei sama sekali nggak di endorse ya sama produk ini ya. Ini karena Mei konsumsi karena tadinya tuh Mei alergi parah banget. Terus akhirnya bener-bener Mei healing tanpa obat antihistamin. Dan sekarang Mei walaupun makan Indomie goreng pun Mei udah nggak pernah muncul alerginya. Paling ngeras terus Mei minum Yusananya 2 jam udah hilang. Puji Tuhan banget. Itu udah Mei konsumsi selama setahun. Terus tiba-tiba Mei denger ada orang, mamahnya dokter Mira, itu jaringan kartilagonya yang dengkul itu udah nggak ada kan. Terus dia harus dioperasi, dia pergi ke Amerika. Pokoknya dia udah pergi ke dokter di Indonesia, ortoped semua bilang harus operasi. Terus akhirnya dia percaya, dia pergi ke Amerika. Dokter yang di Amerika juga bilang harus dioperasi. Terus dia hopeless. Akhirnya dia minum Yusana ini kan, dia minum Salsensial, dia minum Bio Omega kolagen kan. Terus dia minum Procosa, dia minum Proflavanol sama Magnickel D, 5 macam itu dia minum.
dia minum 2 minggu pertama kok enakan, jalan enakan, setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan kok enakan, terus diterusin sama dia sampai suatu saat dia balik lagi ke Amerika. Dia ronsen lagi, dia minta dokternya tanya apakah ini masih perlu operasi apa enggak, soalnya udah nggak sakit. Tahu nggak, ini yang nggak mungkin terjadi di dunia kedokteran, but this is happening. You know what? Jaringan kartilago dengkulnya, glukosaminnya itu tumbuh lagi. Itu kan sampai kayak. Nah kebetulan Kuma Mei yang jaga dan rawat Mei dari kecil, tante lah ya kalau orang Indonesia bilangnya, dia juga kayak gitu. Terus ya udah dong, Mei kasih juga, dia minum tuh 5 macam itu, gila men, enakan loh langsung. Pada dia jalan aja tuh bunyi kretek itu enakan. Dalam waktu 3 hari dia minum tuh udah enakan. Terus my dad kayak nggak percaya kan, dia curi-curi minum, kan dia spine-nya sakit banget, dia curi-curi minum malam hari, dia nggak ngomong sama kita, dan dia juga merasa enakan. Jadi sekarang satu keluarga minum, apalagi terutama yang alergi. Jadi Usana tuh kayak banyak banget variannya. Terus Mei baca banyak banget penelitian mengenai Usana, dan Mei itu baru tahu ya, ternyata Usana itu merupakan merupakan vitamin terbaik di dunia. Itu ada ranknya. Jadi, kalau misalnya kalian tinggal di Kanada, kalian tinggal di Australia, kalau kalian tinggal di Amerika, itu kalian tahu bahwa pemerintah itu di Kanada dan di Australia itu memberikan uang bagi para lansianya untuk beli yang namanya multivitamin. Ya, makanya pemerintah itu mengeluarkan buku ini adalah acuan research ya. Jadi ini bukan review, ini based on research. Nama bukunya Comparative Guide to Nutritional Supplement. Jadi memang karena orang tua itu kan dikasih uang untuk beli suplemen kan, wajib ya, mereka harus beli di Australia sama di Kanada itu. Nah biar tahu suplemen mana-mana aja yang bagus, dia ngeluarin ini guidance-nya ya. Jadi guidance-nya ini ada 18 kriteria yang harus dipenuhi dalam kategori suplemen yang bagus, dan yang paling penting adalah tidak ada potensi toksik. Kalau misalnya ada potensi toksik tuh kayak nggak lucu banget ya, udah beli suplemen mahal-mahal terus ada potensi toksiknya, ya minum Baygon aja kau sekalian, kayak mana sih kau cok, ya kan? Nah dari sini gila, itu Mei bener-bener kaget banget, yang namanya GNC, yang namanya Herbalife itu sampai ada potensi toksiknya. Kenapa buku ini nggak pernah disu sama brand-brand itu yang menyatakan hasil penelitian sampai belak-belakan gini? Karena ini real, karena ini benar-benar hasil penelitian. Mereka nggak bisa su ya, antara mereka harus memperbaiki kualitasnya atau mereka diamin aja. Dan ini tiap tahun buku ini revisi edisi ya, karena kan tiap tahun kan ada vitamin baru, atau enggak vitamin-vitamin yang lama itu bisa downgrade atau enggak upgrade juga. Ada Centrum, ada Blackmores dan segala macam. Dan oh my god, setelah Mei konsumsi si Usana udah gitu lamanya, Mei baru tahu kalau si Usana itu ternyata dia itu peringkat pertama di dunia untuk semuanya, dan dia zero potensi toksik. Mantep nggak? Ya, tuh bintangnya sampai 5. Nah, kalau ini kalau nggak salah di edisi yang ke-6, sampai dia bingung Usana tuh saking bagusnya. Dia kasih Usana itu udah bukan platinum lagi, tapi kalau nggak salah diamond plus apa gitu. Kalian kalau mau beli vitamin ya, kalau kalian mau minum vitamin itu, kalian baca buku ini atau enggak cari penelitian ya. Ini bener-bener, aduh Mei bener-bener, kalau Mei nggak ketemu dokter Mira, Mei nggak bakal baca buku ini. Tadinya dokter Mira juga kayak Mei, dia tuh minumnya GNC kan. Terus ngomong-ngomong gitu kan, ngomong soal vitamin ini, brand-brand itu kita ngomongin ya, karena Mei tidak di-endorse sama pihak manapun. Dan hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 2 bulan Maret 2019. Sampai detik ini Mei tidak pernah menginjak kantor Usana, apalagi berhubungan sama orang manajemen Usana, tidak pernah ya. Karena ini adalah vitamin yang bagus, ini diminum sama keluarga Mei, makanya Mei mau merekomendasikannya ke kalian. Dan karena Mei sudah melihat hasil penelitiannya gitu loh. Memang harganya agak mahal, karena nggak mungkin banyak banget itu penyakit-penyakit yang muncul itu karena kita lack of nutrition ya. Nah, tapi banyak banget penyakit-penyakit itu yang disembuhkan dengan hanya memperbaiki makronutrisi dan mikronutrisinya kita. Kenapa sih kok banyak banget orang-orang yang minum Usana itu bisa sembuh ini, bisa sembuh itu? Jadi gini, bukan Usana yang menyembuhkan. Ini meluruskan ya, bahwa ini bukan kehebatan dari produk ini. Itu adalah kehebatan dari badan kalian. Produk ini adalah sebenarnya itu harusnya ada di makanan kalian sehari-hari. Tapi makanan kalian sehari-hari itu kurang. Terutama yang ada di Salsensial ini. Salsensial ini isinya tuh ada core mineral dan Vitox ya. Kalau kalian baca ini semua ingredients yang di sini, seharusnya itu adalah
kebutuhan mineral dan kebutuhan mikronutrisi harian kalian yang tidak boleh kurang satupun. Yang ada di sini nggak boleh kurang satupun. Kalau misalnya sampai kurang itu terjadi imbalance di tubuh kalian ya. Makanan kita sehari-hari itu sayangnya tuh kurang, apalagi buat kalian yang kerja ya, siang makannya McDonald's, malam makannya Big Tek, ya gimana mau cukup? Nggak bisa cukup ya. Makanya ya bisa ada yang diabetes lah, bisa ada yang ini, bisa ada yang itu, ada yang tiroid, segala macam ya. Ketika kalian dikasih mikronutrisi lengkap, dikasih bio omega, dikasih proflavanol C, dikasih McNichol D, dikasih segala macamnya itu ya, terus kalian tiba-tiba sakitnya sembuh, kok bisa? Nah itu bukan USANA yang menyembuhkan, bukan. Tapi ketika badan kalian itu, sel kalian itu dikasih makan yang proper, mereka jadi kuat, mereka jadi optimal kerjanya, dan mereka melakukan self healing. Makanya tiroidnya itu jadi kempes, yang lagi infeksi karena si proflavanol C-nya itu antioksidannya tinggi, dia bisa jadi anti inflamasi juga. Kenapa? Karena vitamin C USANA ini dia telah memenuhi kategori 18 kategori itu untuk mikronutrisi. Kenapa saya minum vitamin juga, Mei? Saya minum vitamin A sampai Z lengkap semuanya. Kok tetap sakit-sakitan? Ya itu dia, karena mikronutrisi kamu itu nggak memenuhi standar, makanya itu tidak memperbaiki apapun gitu loh. Dan itu saya baru tahu. Amin lah, kayak gila ya pengetahuan kayak gini. Kalau misalnya gue nggak share ke orang-orang, gue dosa banget, gila. Itu kayak sayang banget. Mohon maaf nih ya, aku tuh suka banget yang namanya vitamin Elevit ya. Aku tuh udah minumin banyak, dan Elevit yang buat ibu hamil, kalian tahu kan, Blackmores, ternyata itu kualitasnya jauh banget di bawahnya si USANA. Sedih banget aku. Makanya sekarang teman-teman aku yang hamil, aku selalu rekomendasiin, udah deh, lu minum Salsensial, bio omega sama McNichol D, selalu pasti aku rekomendasiin itu. Dan ini USANA bukan cuma buat orang dewasa aja ya, buat anak-anak juga banyak banget. Dan kalau misalnya kalian mau tahu informasinya tentang USANA ini tidak boleh dibeli di marketplace seperti di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, lain-lainnya nggak boleh. Kenapa? Karena pembelian USANA itu harus melalui konsultasi dokter. Makanya kalau yang di Jakarta biasanya kan kalian biasanya disuruh datang dulu ke kliniknya ya kan, untuk melakukan pemeriksaan apa atau enggak, pokoknya harus melalui konsultasi, nggak boleh beli pretelan gitu. Soalnya nanti kalau misalnya hasilnya nggak kelihatan, nggak maksimal, ya kalian ngoceh sendiri, ngamuk sendiri, bilang USANA-nya jelek. Bukan USANA-nya jelek, kau nggak tahu dosis yang tepat untuk diri kau main beli aja pretelan sembarangan. Kau nggak tahu dosisnya dan kau nggak tahu apa yang dibutuhin. Kenapa pemeriksaan menunjang seperti pemeriksaan darah itu dibutuhkan? Karena biar tahu kalian tuh butuhnya apa. Misalnya di tubuh kalian tuh kurangnya zat besi sama kalsium dan vitamin D, tapi kalau malah minumnya vitamin C, oh bodoh kali kan. Makanya bukan dokter tuh matre ya, tapi untuk mengetahui yang spesifik kalian tuh kenapa ya. Kalau kalian itu mau periksa ke dokter, karena diagnosa itu ditegakkan ketika kalian itu bertemu langsung sama dokter, bukan ponari ya, bukan sembur-sembur ya. Kita itu bisa lihat empedu kita itu tersumbat, ada batu tersumbat di salurannya, itu bukan karena di terawang-terawang ya, tapi harus dilakukan pemeriksaan menunjang ya. Kalau misalnya butuh MRI ya MRI, kalau misalnya butuh USG gitu kan. Nggak bisa kayak gitu sembarangan. Sama kesehatan kalian tuh harus hati-hati. Makanya untuk yang udah follow IG Mei udah lama, kalian tuh udah banyak banget orang-orang yang pakai USANA, yang udah kasih tahu kayak baru pakai 3-4 hari tapi mamahnya udah bisa jalan, yang pinggangnya udah nggak sakit. Tuh aku kayak seneng banget. Ternyata follower aku tuh benar-benar sayang banget sama orang tua aku, seneng banget. Ternyata anak-anak sekarang tuh kalau dibilang anak-anak durhaka, enggak loh, banyak banget yang sayang sama orang tuanya. Dan aku nggak mau terlalu banyak sharing USANA di sini ya, nanti dikira aku dagang USANA. Dan kalau misalnya seandainya kalian mau beli, ini aku cantumin Instagramnya, atau kalian mau tanya-tanya dulu ya, kalian harus tanya-tanya, kalian nggak boleh langsung beli kan ya, kalian harus konsultasi. Soalnya nanti kalian tuh bisa orang yang jual ya, misalnya kenapa-napa. Terus kalau misalnya mau Instagramnya di sini tuh, kalian bisa tanya-tanya di sana, dan boleh minta jadwal kunjungan ke dokter juga di sana. Nanti si Sabua Beauty bantu aturin. For me ini bagus banget. Tapi ya kalau misalnya kan kita maunya ada perbaikan ya, perbaikan dari organ kita. Kita nggak mau menghilangkan gejala doang ya. Kalau cuma mau menghilangkan gejala doang ya kayak gini kan, gula tinggi
ya kan? Ya udah kita mau reduce gulanya, tapi kan kita tidak memperbaiki si ginjalnya sendiri. Ya kalau mau memperbaiki si ginjalnya, ya kita harus memperbaiki mikronutrisinya juga, kayak gitu. Dan apakah Yusana itu menggantikan obat? Tidak. Kalau misalnya kalian konsultasi ke dokter, terus dokter kalian tiba-tiba langsung ganti semua obat kalian dengan Yusana, itu melanggar kode etik. Kenapa? Kalau misalnya dari dokter A, misalnya kalian insomnia gitu ya, atau enggak misalnya kalian SLE gitu ya, ada lupus. Ini kan Yusana ini, sorry, sebelum aku lupa, Yusana ini dikenal dengan vitaminnya orang autoimun ya. Nanti Mei kasih tahu di video-video nanti kalau Mei sempet. Apa hari ini aja, nah aku jelasin deh. Orang dengan autoimun itu kan dia harus minum obat terus kan, karena biasa ANA sama CRP-nya kan tinggi kan. Terus tiba-tiba langsung semua ganti Yusana. Bener aja. Itu tuh bolehnya terjadi penurunan obat terjadi ketika hasil CRP-nya bagus, ANA-nya bagus, diturunin. Oh, bagus lagi, diturunin lagi, diturunin secara bertahap. Jadi ketika dia masuk mikronutrisi dan makronutrisi yang tepat, badannya itu sehat, badannya itu jadi bagus, ya kan, segala kerja organnya maksimal. Terus udah gitu nggak ada inflamasi di dalamnya, ya hasil darahnya bagus terus, ya dokter menurunin obat terus, turunin obat terus gitu. Jadi kerjanya nutritionist sama kerjanya dokter spesialis itu berdampingan, nggak ada yang head to head, say, nggak ada ya. Jadi nggak bisa dibilang kalau Yusana itu menggantikan obat, enggak. Karena yang healing itu diri kalian, bukan si Yusananya yang healing. Mikronutrisi itu tidak pernah menyembuhkan ya. Mikronutrisi hanyalah makanan, yang menyembuhkan itu organ kalian, diri kalian sendiri. Ada apa ibu? Maci ya ibu, ini apa ibu? Sini kau kasih ya. Nah, sini. Aku mau kasih ya kau. Kau ada apa kau pakai alis hari ini di rumah? Yang boleh pakai alis di rumah itu cuma Ati. Aku Ati. Oh iya. Panggil gue siapa? Ati. Gila orang ini. Oh, kau kebanyakan packing jadi gila kau. Makasih ya bu. Nah, udah gitu nih, Mei sedikit mau cerita. Ini ada teknologi di dalam Yusana itu yang tidak pernah ada di vitamin lainnya, yaitu Intelligence. Jadi teknologi Intelligence itu yang dipakai sama teman-teman dengan autoimun ya. Mei ada satu follower juga, dan tuh Mei sedih banget. Dia tuh udah bukan autoimun, dia tuh udah SLE. Dia datang ke Mei setelah percobaan bunuh dirinya. Dan puji Tuhan banget aku tuh udah minum Yusana gitu ya, jadi bisa mengarahkan dia. Dan obat SLE itu nggak main-main loh, 20 juta loh sebulan loh ya, itu gila. Nah, dia minum obat terus tapi nggak ada perbaikan selama 20 tahun. Terus dia minum Yusana, kakinya yang tadinya bengkak jadi nggak bengkak. Itu semua testimoninya ada di Sawa Beauty. Kalau kalian beli produk kesehatan, jangan kalian lihat sama testimoninya yang heboh aja. Kalau kalian tanya penjual, semua penjual itu pasti bilangnya bagus. Tapi kalian tanya ahlinya dan kalian buka penelitiannya, ya kan? Kalau produk bagus itu pasti ada penelitiannya, ya. Ahli juga tahu. Ini kan ada di MIMS. Ini tuh Yusana itu masuk ya di MIMS. MIMS apaan? Jadi itu kayak buku panduan farmasi untuk para dokter spesialis ya. Jadi ini ada, ya. Jadi kalau saya kenalin produknya itu produk yang bagus, saya nggak malu, saya pede banget karena ini produk saya dan keluarga saya pakai. Jadi di sini itu ada namanya teknologi Intelligence ya. Intelligence itu satu-satunya di dunia dimiliki Yusana aja ya, Intelligence namanya. Jadi kenapa ini bagus buat orang autoimun? Teknologi Intelligence ini masuk ke badan ini berfungsi itu sebagai mandor. Jadi kalau orang autoimun itu ya, sel tubuhnya itu kan menghantam sel tubuhnya sendiri. Jadi kayak misalnya aku sel tubuh ya, aku kan burem gitu ya. Orang autoimun kita anggap sel tubuhnya burem. Ini sel sendiri gitu kan. Sel ini mau nyapa Mei, udah happy karena dia burem, langsung dihantam jedar. Nah, begitu masuk ini kan sel tubuh ya, begitu masuk di sel sensial ini, si sel ini yang ini kan sel tubuh ya, ini bukan bakteri ya. Terus udah mau Mei serang nih. Terus dia kasih tahu, bukan, itu sel tubuh. Oh, ya udah nggak jadi diserang. Nah, yang itu bakteri baru serang, baru dihajar. Jadi orang autoimun itu selnya itu membabi buta menyerang apapun, ya. Karena dia nggak tahu yang mana bakteri, yang mana sel tubuh, ya, yang mana virus, yang mana sel tubuh, semuanya diserang, semuanya dilawan, ya, sama dia. Jadinya, ya itulah namanya autoimun. Jadi imunnya itu menyerang imunnya sendiri. Makanya si teknologi sel esensial ini bantu banget teman-teman dengan autoimun dan SLE.
ya. Jadi badannya, sel badannya itu nggak nyerang sembarangan karena dia kasih tahu ini yang diserang, itu jangan, ini teman, itu lawan, ini kawan, ini bukan gitu. Makanya si Usana itu disebut sebagai multivitamin orang-orang dengan autoimun ya gara-gara itu. Dan memang karena dia itu maksimal, semuanya itu 18 kriteria dia tuh ada di atas. Makanya dia bisa di comparative guide di Kanada, dia nomor 1 sampai dapat diamond plus plus. Di Amerika juga nomor 1, di atasnya Centrum, malah di Australia juga. Kenapa di 3 negara ini? Memang 3 negara ini yang menghasilkan multivitamin terbanyak ya. Karena ya itu tadi, balik-balik lagi, multivitamin atau mikronutrisi di situ pasti laku karena pemerintah ngasih duit untuk para lansia buat beli vitamin. Makanya mereka menciptakan vitamin, bagus nggak bagus ya pokoknya gue laku, gue tajir gitu kan. Nah, anak-anak para lansia kalau misalnya yang well educated gitu ya mereka beli buku ini. Dan buku ini nggak main-main ya, buku ini tuh nih ya, buku ini tuh ada di National Library of Canada ya. Jadi ini ada di National Library-nya mereka, ini ada di perpustakaan nasionalnya. Dan kalian tahu kan, hanya buku-buku yang bagus dan benar-benar based on research itu yang bisa masuk ke dalam perpustakaan Kanada, nggak sembarangan ya. Kalau ini sih edisi ketiga, ini yang edisi terbarunya udah luar biasa banget deh. Udah banyak, semakin banyak apa vitamin-vitamin yang masuk. Nah, itu tadi ya, karena ini tuh dia lembaga independen, dia nggak berkaitan dan nggak berurusan sama merek-merek tertentu. Makanya ketika mereka melakukan riset dan mempublish hasil risetnya, ya vitamin nggak bisa apa-apa, anteng aja. Nah, kalau misalnya vitamin udah dikasih tahu hasil penelitiannya kayak gitu, kok masih nggak diperbaikin, Mei? Nggak segampang itu, Shay. Untuk perbaikan suatu vitamin itu butuh biaya yang benar-benar mahal banget loh. Jadi makanya ya gitulah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu vitamin yang bagus, mikronutrisi yang bagus, terus udah gitu dari buku ini juga aku banyak tahu ya. Ini kita juga dikasih tahu bahwa ternyata antioksidan aja nggak cukup ya. Antioksidan itu bisa bekerja ketika kebutuhan mineral kita itu tercukupi. Jadi antioksidan tuh kerjanya harus sama mineral ya di buku ini. Dan terus aku ngeliat dong Usana, oh pantesan si Usana itu jual sel esensial itu satu paket begini, Vita atau antioksidan, vitamin kan antioksidan sama mineral. Tadinya tuh aku nggak ngerti kenapa sih, setelah baca buku ini aku baru ngerti. Ternyata antioksidan tuh baru bisa bekerja dengan maksimal kalau ada mineralnya. Jadi selama ini kita minum goji berry kalau kurang mineral dari Himalayan salt, dari gula sorghum, dari molasses, ternyata itu juga bisa kerja maksimal di badan kita. Astagfirullahaladzim. Ya, tapi sekarang aku menebus dosa ya, aku ngasih tau kalian ya. Antioksidan kalian harus masuk, tapi dengan catatan mineralnya juga tercukupi. Nggak bisa nggak ada mineral ya, metong. Ini apa namanya, beras merah. Ini antioksidannya juga tinggi loh kalian. Ini kalian bisa seduh lagi pakai air hangat lagi atau air panas lagi, ditutup lagi kayak gitu ya, asas-asas kepelitan. Jadi nanti, ya Allah bukunya kena air. Jadi nanti kalau misalnya ilmu sotonya udah nggak ada, lama tolong jangan ditanya. Jadi Mei minta tolong, minta mohon apaan sih lu Mei? Minta mohon doa dan dukungannya agar produk Mei bisa segera launching dan agar Mei bisa punya banyak waktu untuk saling sharing mengenai kesehatan. Dan kalian juga kalau misalnya ada info-info apa gitu, Mei minta tolong dibagi juga. Soalnya kan ilmu pengetahuan Mei terbatas karena Mei juga baru 20 tahun di bumi ya kan. Siapa tahu ada kalian yang lebih tua dan lebih berpengalaman, lebih berpendidikan jauh lebih tinggi dari Mei. Tolong di sharing info-infonya dan penelitian-penelitian terbaru. Mei senang baca jurnal ya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, semua video ilmu sotoy ada faedah dan manfaatnya. Ya udah, pokoknya kayak gitu. Ini semoga membantu bagi orang-orang yang mau menurunkan gula darah ya. Jadi diminumnya habis makan biar gak kelayangan. Karena lagi-lagi gak semua orang itu bisa dan mampu beli insulin ya, mahal say. Ya udah, semoga video kali ini berguna dan bermanfaat. Exo Gosipli, annyeong. Ini pakai ini gara-gara tadi habis bikin dia live juga ini. Aduh, gatel.